Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallah wa ballagha rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya seluruhnya tanpa terkecuali yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita dalam keadaan sehat, afiat semuanya, tanpa ada kekurangan apapun, dan yang paling bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan kita nikmati adalah nikmat iman wal Islam, juga nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ada yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang sangat sempurna. Kita lanjutkan ya. Dan saking sempurnanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedetil-detilnya, serinci-rincinya, sampai-sampai ke dalam urusan kamar mandi aja itu ada ajarannya. Untuk apa Rasulullah menyebarkan, mengajarkan itu semua? Adalah untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat, untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Bahwa kita hidup bukan hanya di dunia. Rasul yakinkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Oleh karena jangan habiskan umurmu itu hanya untuk di dunia. Nikmatnya itu hanya untuk di dunia, bukan. Nanti yang sesungguhnya nikmat kita adalah nanti di akhirat. Alhamdulillah ya, aktivitas kita masing-masing, sosialnya masing-masing ya. Ada yang jadi guru, ada yang ngajar, ada yang ke pasar, ada yang bisnis, ada juga yang usaha, ada yang kerja ya, dan lain sebagainya. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semua yang Rasulullah ajarkan itu adalah ajaran yang benar-benar sudah Rasul sempurnakan ya. Allah sudah nyatakan itu ya, bahwa ajaran Rasulullah ini adalah ajaran yang sudah sempurna, menyempurnakan daripada ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya, begitu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kalaupun sebelum Nabi Muhammad ada akhlak, ada ajaran tentang kebersihan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada khitan dan sebagainya ya. Tetapi disempurnakan lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sangat mengajarkan kepada umatnya khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan yang menyandang ya menjadi seorang raja, bukan, tapi mereka yang sudah mengikrarkan dirinya menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Jadi jangan dikira raja gitu ya lebih mulia daripada tukang sapu pinggir jalan, belum tentu. Bisa jadi tukang sapu lebih mulia daripada seorang raja. Gitu. Ya. Nabi kita nggak pernah mengajarkan yang namanya apa pada sahabat-sahabatnya untuk apa? Untuk bergelimang harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, enggak. Nabi enggak mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada umatnya tentang apaan? Kemanjaan, tidak. Nabi enggak pernah manjain tuh sahabatnya, betul. Ya.
Nabi nggak manjain sahabatnya. Justru Nabi kita mendidik dan menempa ya bahwa iman takwa para sahabat harus kuat, harus tegar, harus menjadi orang yang sabar, harus menjadi orang yang ikhlas. Ya, inilah yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya para sahabat tatkala dia itu ya diajarkan Rasulullah tentang hak asasi manusia. Rasulullah juga perang, sahabat juga diajarkan untuk berperang, bersiap untuk menghadapi apa? Musuh, gitu ya. Akan tetapi tetap masih menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Di saat peperangan berkecamuk, ya, kalau ada anak kecil jangan dibunuh. Kalau ada orang tua jompo jangan dibunuh. Ya, kalau ada musuh yang udah lari jangan dikejar. Itu adalah hak asasi manusia. Ajaran mana coba yang lebih memanusiakan manusia dibandingkan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Ya, jangan bunuh tuh anak kecil. Ya, jangan diserang tuh rumah sakit. Jangan dibom tuh rumah ibadah mereka. Rasul tuh anjurannya. Jadi pelopor hak asasi manusia adalah Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya harus juga menjadi pelopor. Bagi apa? Bagi hak asasi manusia yang lainnya. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain. Itu kan ajaran Rasulullah SAW. Ya, bukan hanya kita ini dilarang mengambil hak orang lain. Justru kita memberikan buat orang lain, buat saudara kita. Jadilah orang lain. Ya, jadilah kita nih yang apa? Yang ditunggu-tunggu kehadiran kita oleh orang lain, bukan menjadi ancaman buat orang lain. Ya, kalau kita belum datang, pasti kita ditanyain. Kenapa? Karena kita selalu menebarkan kebaikan. Ya, jangan sampai ada apa? Kejadian kalau orang lagi kumpul kita datang, mereka berkabut satu-satu. Ya, itu namanya jadi ancaman buat orang lain. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya orang yang beriman selalu siap dalam hal apapun. Jangankan dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin dia sudah siap. Ya. Dan bahkan ketika mau meninggal, maka orang beriman sudah siap dan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya urusan yang namanya menyembelih saja Rasulullah sudah ajarkan. Ya. Menyembelih binatang, ya. Harus tuh sebaik-baik dan sebagus-bagusnya sembelihan. Asah dulu pisaunya yang tajaman. Biar apa? Biar itu ayam gak ngerasain sakitnya tatkala disembelih. Kan beda di ajaran yang lain, Pak. Mohon maaf ya. Saya pernah dulu tahun 90-an lewat Cawang, ya. Ada orang yang pengen makan binatangnya tuh, ya. Kalau mau matiin dulu pakai diapain? Ditarungin dulu, lalu digebukin bunyi itu kain gitu. Ada yang begitu tuh, Pak. Ya, kan nyeksa tuh, benar nggak? Ya Allah, benar-benar tuh kalau kita perhatiin ajaran Rasulullah begitu mulia. Kenapa? Ajaran yang memuliakan siapapun makhluknya. Insya Allah, ya. Kita meninggal dunia, kita lihat tuh cara nguburinnya beda, Pak. Ya. Kalau kita orang iman, orang beriman, ada yang turun ke bawah 3 orang, benar nggak? Ngapain? Nanggapin, pakai ditanggapin. Kenapa? Itu tanda cinta kasih sayang. Kagak diapain aja, kagak dijorogin aja gitu, ya? Iya, nggak direbahin, nggak taruh, enggak. Tapi ada yang apa? Ada yang nanggapin, ya? Ada yang menyanggah, lalu ditaruh menghadap kiblat, ya. Dibuka wajahnya sampai apa? Penciumnya sampai mencium tanah. Masya Allah. Itu adalah ajaran yang sempurna keindahannya. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, bahkan dalam sejarah, ya, dalam kitab-kitab klasik itu, ya, itu Nabi Ibrahim kan terkenal sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu Nabi Allah Ibrahim kekasih, gitu ya. Tatkala waktunya itu Nabi Ibrahim umurnya udah habis di dunia, maka malaikat Israel datang berziarah ke Nabi Ibrahim. Padahal tujuannya adalah tugasnya udah jelas, mau mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Tapi karena kekasih Allah, pakai apa dulu tuh? Negosiasi, ya, ditawarin dulu, ya. Kamu ingin apa kesini wahai Israel? Aku ingin, ya, mencabut nyawamu.
Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, kaifa yu'dhil khalilu khalilahu. Bagaimana mungkin Allah menyakiti kekasihnya? Bisa dipahami ini Pak? Kan kalau saya nih, kalau kata Ibrahim itu ya, kalau saya dicabut nyawa saya kan sakit. Bagaimana mungkin Allah yang mengaku kekasih saya dan saya kekasih Allah, tapi Allah berani nyakitin saya, gitu. Israel bingung Pak, ya, langsung balik lagi kepada Allah ngadu, ya Allah, ini kekasihmu ngomong begini ya Allah, gitu. Itu negosiasi itu kan karena apa? Karena memang saking sayangnya itu ajaran rahmatan lil alamin. Hingga akhirnya Allah punya cara. Apa kata Allah? Wahai Israel, katakan kepada kekasihku, ya, kaifa ya'bal khalilu, ya, bida'wati khalili. Bagaimana mungkin seorang kekasih kagak mau dipanggil sama kekasihnya? Gitu. Hah? Gitu. Maksudnya apa? Nggak ada urusan saking menyakitin Ibrahim, enggak. Cuma mau manggil gitu doang, ya. Kaifa ya'bal khalilu bida'wati khalili, gitu. Bagaimana mungkin seorang kekasih kagak mau dipanggil sama kekasihnya? Masya Allah, lembut banget itu kata-kata, benar nggak? Ya, iya, pas dibilang begitu Nabi Ibrahim, oh begitu, ya udah, ikhlas tuh Nabi Ibrahim. Itulah makanya kita dalam doa-doa kita, nih kalau kita lagi acara doa begini ya, dari malam pertama sampai malam ke-7, malam ke-8 gitu ya, itu kan ada di situ doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan fir wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Insyaallah. Jadi kematian kita ini jangan sampai sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan buat diri kita. Jadikan kematian kita menjadi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak begitu? Bisa, insya Allah. Pertama, kita rajin silaturahim, ya Pak, Ibu, ya. Kita datang acara-acara malam seperti ini, ya. Dalam rangka kita bukan hanya mendoakan almarhumah saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, tapi juga kita doakan keluarga besar kita, dan kita doa buat diri sendiri untuk mempersiapkan kematian kita menghadap Allah Subhanahu, agar kita wafat kita, mati kita memang mati kaitannya dengan pencabutan nyawa. Yang pencabutan nyawa itu digambarkan Nabi Musa bagaikan dikulitin, ya, sakitnya, ya. Akan tetapi bagi orang yang beriman, tatkala Allah sudah gambarkan wahurun ain, ya, gambaran-gambaran surga, tatkala dicabut nyawanya digambarkan surga, maka kenikmatan surga dapat membendung, ya, daripada sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, saya ingat, ya, saya Pak pernah mengalami kecelakaan, ya, tahun 90-an gitu ya, naik motor hujan-hujan daerah Bojong, ya, itu tengah-tengah jalanannya retak, kan jadi lubang tuh, lubangnya kan lurus jadi begitu. Nah kalau ban masuk udah keplater itu, kan gitu ya, jatuh hujan-hujan, masya Allah, langsung apa nih, muka saya nggak berasa pada saat itu, ya, nggak berasa apa, nggak berasa sakitnya, ya, langsung pingsan dan nggak berasa sakitnya, langsung apa, sadar-sadarnya pas sudah di rumah, dibawa ke rumah sakit DPP, gitu. Yang saya pelajari dan saya dapatkan hikmah dari kecelakaan itu adalah, oh jangan-jangan orang beriman begini rupanya tatkala dicabut nyawanya, ya, walaupun kenyataannya dia itu adalah apa, sedang mengalami kecelakaan besar, kelindes kontainer misalkan, ya, tapi bisa jadi nyawanya itu 1 detik atau setengah detik sebelumnya udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak merasakan sakitnya itu kecelakaan. Bisa dipahami ini semua? Hah? Itu, ya, itu yang disebut rahmatan indal maut, ya, ada kasih
kasih sayang Allah yang menyertai kita tatkala kita sering menyebarkan kasih sayang kepada orang lain. Amin. Mudah-mudahan almarhumah ya adalah orang yang sering menyebarkan kasih sayang. Amin. Kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada karibnya, ya. Dan mudah-mudahan akhir hayatnya menjadi rahmat bagi almarhumah yang sudah disediakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم